Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak. Oke, baik, bertemu lagi dengan saya. Pertemuan pertama kita ya di mata kuliah Aljabar Linear Elementer dengan bobot SKS 3 SKS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Samsudin Wisnubroto. Untuk pertemuan pertama pada hari ini, pokok bahasan yang akan dibahas pada hari ini kurang lebihnya adalah ini. Yang pertama, nanti terkait pendahuluan. Di pendahuluan ini nanti isinya yaitu terkait teknis selama kita kuliah untuk aljabar linear elementer, pembahasan terkait kontrak kuliahnya, kemudian RPS-nya, dan hari ini masuk materi sedikit yaitu terkait dengan matriks dan operasi matriks. Lanjut di pendahuluan, jadi di kuliah ini, di kuliah Aljabar Linear Elementer, ini nanti totalnya ada 14 pertemuan, di mana 14 pertemuan ini nanti kita kuliah secara daring ataupun luring. Nah, kemudian plus 2 ujian, ya ujiannya nanti ada ujian tengah semester, ya di pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Untuk penjelasannya lebih detail nanti ada di kontrak kuliah. Nah, kemudian untuk slide selama perkuliahan nanti akan saya bagikan kurang lebih 1 hari sebelum perkuliahan. Nanti bisa diakses di e-learning di kuliah.itera.ac.id. Ya, ini adalah platform e-learning dari institusi. Atau bisa juga nanti saya buatkan di Google Classroom. Ya, jadi nanti bisa slide-nya nanti bisa di e-learning kuliah.itera atau bisa di Google Classroom. Nah, untuk kode kelasnya nanti bisa join. Kalau kode kelas untuk e-learning, untuk di kuliah ITERA, itu kode kelasnya adalah ini, minimal A. Selanjutnya untuk kontrak kuliah, ya ini nanti sedikit saya sampaikan terkait kontrak kuliah, ya untuk mata kuliah ALE ini. Kemudian nanti kontrak kuliah ini sudah mencakup beberapa sub-topik yang akan dibahas di kuliah ini. Nah, berserta nanti detailnya itu ada di RPS-nya. Kemudian slide, ya, kemudian tugas, kuis, ya. Nanti semua pengumpulannya bisa di 2 platform ini. Nah, itu dapat diakses di link sebagai berikut. Kemudian untuk link perkuliahan, ketika daring, link perkuliahannya adalah ini, ya. Dan ini untuk kuliahnya Ale itu setiap hari Jumat, ya, setiap hari Jumat jam 8.30 sampai jam 11. Dan untuk absensinya ini bisa diakses di link berikut. Dan untuk rekaman kuliahnya semuanya terkumpul menjadi satu. Ya, nanti ada di channel YouTube, bisa dicari, itu ada M. Samsudin Wisnubroto, atau linknya sebagai berikut, ya. Nah, ini semua rekaman perkuliahan nanti di mata kuliah Aljabar Linear Elementer ada di channel tersebut. Sebelum masuk ke kuliahnya, sedikit saya bahas terkait kontrak kuliah. Nah, berikut kontrak kuliahnya. Untuk kontrak kuliahnya di sini adalah nama prodinya Sains Data, ya. Dengan nama kuliahnya adalah Aljabar Linear Elementer, kode kuliahnya SD 2101. SKS kuliahnya 3 SKS. Ya, ini waktunya kita kuliah di hari Jumat jam 8.30 sampai jam 11. Kalau dalam luring nanti ruangannya di F2010. Kalau di Zoom daring via Zoom, linknya tadi, ya, bit.ly MS Wisnubroto, ya. Oke, untuk deskripsi mata kuliah, di deskripsinya adalah mata kuliah ini memberikan, ya, kesempatan kepada kalian sebagai mahasiswa, ya, untuk bisa mengalami dan mempelajari operasi-operasi matematik khususnya di bidang aljabar linear. Nah, operasi matematik di bidang aljabar linear ini apa? Nah, kurang lebihnya ya nanti ada terkait di sini topiknya, ada matriks, kemudian sistem persamaan linear, kemudian determinan, kemudian ruang vektor. Ruang vektor ini itu ada 2, nanti ada Euclid kemudian umum, kemudian mencari nilai eigenvektor eigen, kemudian inner product, dan terakhir adalah transformasi
linear. Nah, selain itu ya, mahasiswa juga akan mempelajari penerapan dan penyelesaian masalah sistem linear serta penggunaan matriks dan fungsi. Kemudian mata kuliah ini merupakan bagian dari mata kuliah di program studi sains data, dan ini adalah mata kuliah wajib, dan mahasiswa harapannya yaitu diharapkan memiliki pemahaman konsep dasar keilmuan dalam matematika, di mana agar dapat aplikasikan dalam bidang studi sains data. Kemudian untuk capaian pembelajaran selama kalian mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa itu diharapkan mahasiswa itu mampu memberikan argumentasi matematis dalam aljabar linear, yang pertama. Kemudian yang kedua, mampu melakukan percobaan dan menelaah secara prosedural dan manipulatif terkait dengan pengetahuan aljabar linear. Kemudian kalian juga diharapkan mampu mengaplikasikan aljabar linear ini dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah, baik secara individu ataupun secara tim atau kelompok. Pokok bahasan perkuliahan kita di hari ini, di pertemuan pertama, materinya adalah terkait matriks dan operasi matriks. Kemudian pertemuan kedua, nanti kita belajar terkait sistem persamaan linear. Kemudian nanti menyelesaikan sistem persamaan linear dengan operasi baris elementer atau biasa disebut OBE. Kemudian nanti bisa juga menggunakan eliminasi Gauss. Kemudian bisa juga ada nanti eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian pertemuan ketiga kita belajar inverse matrix, kemudian aplikasi ya dari sistem persamaan linear. Nah, kemudian pertemuan keempat kita belajar terkait determinan. Nah, di sini di determinan ini akan dipelajari beberapa metode, itu ada ekspansi kofaktor, kemudian nanti reduksi baris, kemudian nanti ada adjoint dan aturan Cramer. Nah, ini mulai materi baru di pertemuan 5, yaitu terkait ruang vektor Euclidean atau ruang vektor Euclid. Nah, ruang vektor Euclid ini apa saja yang dipelajari? Ini akan dipelajari di 2 pertemuan, ya, pertemuan ke-5 dan ke-6. Itu pertemuan ke-5 kita belajar terkait vektor di R2 atau di berdimensi 2, berdimensi 3, dan sampai berdimensi ke N. Nah, kemudian nanti belajar norm, kemudian belajar perkalian titik, kemudian belajar jarak di N. Nah, terakhir belajar terkait ortogonalitas. Nah, pertemuan 6 nanti belajar terkait geometri dari sistem linear, dan nanti akan ada perkalian silang vektor. Next untuk pertemuan ke-7. Nah, ini pertemuan ke-7, kemudian 9, 10, 11. Ini materi babnya adalah terkait ruang vektor umum. Di mana ruang vektor umum ini nanti kita akan belajar ada ruang vektor real, kemudian subruang di vektor real, kemudian nanti ada membangun, kemudian kebebasan linier, kemudian dimensi ya, kemudian perubahan basis, kemudian ini ada ruang basis, ruang kolom, ruang nul, dan terakhir ada rank dan nulitas. Nah, untuk pertemuan 8 nanti kita UTS. Nah, UTS-nya nanti akan diadakan secara luring. Pertemuan ke-12 itu kita belajar nilai eigen dan vektor eigen. Kemudian belajar diagonalisasinya. Kemudian next 13 kita belajar terkait inner product. Kemudian nanti ada sudut dan ortogonalitas pada inner product. Kemudian terakhir belajar terkait proses Gram-Schmidt. Nah, terakhir ini materi yang sangat baru, saya yakin sangat baru untuk kalian sebagai mahasiswa di semester 3. Ini transformasi linear umum. Ini terkait nanti belajar transformasi matriks, kemudian komposisinya, kemudian isomorfisme, kemudian nanti ada matriks untuk transformasi linear, kemudian ada terakhir similaritas. Dan pertemuan terakhir UAS ya. Untuk UASnya nanti akan dilaksanakan secara luring. Oke, next-nya adalah tugas. Ya, tugasnya nanti ada secara individu dan ada secara kelompok. Tugas individunya itu adalah meresum materi perkuliahan di setiap pertemuan ya. Untuk pengumpulannya nanti bisa di Google Classroom atau e-learning kuliah.itera. Kemudian nanti akan ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompok nanti di setiap pertemuan ya akan saya berikan di akhir tugas. Sampai di sini dulu. Ada mungkin yang ingin ditanyakan atau bisa dipahami? Bisa, Bang. Oke, baik.
Kalau tidak ditanyakan, kita lanjut. Untuk perkuliahan ini strategi pembelajaran. Ya, nanti sifat metodenya nanti ceramah. Ya, jadi saya sampaikan materi. Kemudian nanti di beberapa pertemuan akan ada diskusi kelompok. Nah, nanti diskusi kelompok. Kemudian nanti bisa dari hasil diskusinya menyampaikan hasil diskusinya di depan ya. Dan tentu saja nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Itu silahkan ya, saya membuka pertanyaan jika kalian ada yang ingin ditanyakan. Kemudian nanti ada tanya jawab dan nanti akan ada kuis serta nanti ada games. Gamesnya nanti saya adakan kira-kira sebelum pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7 itu berarti pertemuan sebelum UTS. Nanti akan sedikit game ya. Nanti bisa gunakan Kahoot atau Quizzes. Oke, media pembelajaran sudah saya sampaikan. Kemudian ini daftar pustaka. Nah, daftar pustaka utamanya adalah ini, jadi dari bukunya Anton Torres, yaitu Elementary Linear Algebra, edisi ke-9. Ya, ini sebagai pustaka utamanya. Nanti akan saya lampirkan di Google Classroom dan e-learning itera.ac.id ya. Nah, kemudian ada beberapa referensi pendukung ya. Kemudian untuk persentase penilaian, ini persentase penilaian untuk kuliah mata kuliah aljabar linear elementer. Persentasenya adalah kurang lebihnya adalah ini UTS UAS masing-masing adalah 30%. Kemudian nanti ada tugasnya kan ada 2 ya, tugas kelompok sama tugas individu ya. Nanti persentasenya adalah 25%. Kemudian nanti ada kuis terstruktur, yaitu daring di kuliah.itera.ac.id. Nanti ada kuis terstruktur tiap minggunya, itu nilai persentasenya 10%. Kemudian ada keaktifan di kelas. Ya, keaktifan di kelasnya ada 5%. Oh iya, tadi kelewat ya, tugas TTM-nya itu nanti include juga kuis ya. Jadi di sini tugasnya nanti include kuis ya. Kalau saya adakan kuis, jadi nanti kuis beserta dengan tugas itu persentasenya adalah 25%. Nah, untuk konversi nilai ini ya standar ya dari program studi sains data. Ya, kalau mau dapat A berarti nilainya totalnya harus lebih dari 80 ya. Oke, nah ini yang menarik, syarat dan ketentuan. Ini ada beberapa syarat terkait UTS, UAS, kemudian ujian susulan, kemudian kuis terstruktur. Nah, untuk dapat mengikuti UTS, ya maka syaratnya adalah ini, syaratnya ada nomor 3. Ujiannya di minggu ke-8 ya, sudah saya jelaskan di awal tadi, kemudian dilakukan secara konvensional atau tatap muka, kemudian syaratnya. Nah, syaratnya ini adalah ini, mahasiswa harus mengumpulkan semua tugas, entah itu tugas individu maupun tugas kelompok. Jadi selama mengumpulkan semuanya, maka boleh mengikuti UTS. Nah, juga yaitu lulus kuis terstruktur setiap minggunya di e-learning kuliah.itera.ac.id dengan nilai minimal 80. Nah, ini nanti kuisnya terstruktur ya setiap minggu. Kemudian kehadiran mahasiswa di kelas ya minimal 80% dari tatap muka atau daring ya. Nah, ini adalah syarat mengikuti UTS. Kemudian untuk mengikuti UAS, syaratnya yang pertama sama ya, mahasiswa harus mengumpulkan semua tugas individu dan tugas kelompok. Kemudian kuis terstrukturnya harus minimal semuanya 80. Dan terakhir kehadirannya sama, harus 80% dari pertemuannya ya, tatap muka atau daringnya. Oke, kemudian ujian susulan. Nah, kalian diperbolehkan untuk mengikuti ujian susulan, yaitu ujian susulan dilakukan serentak ya, yaitu seminggu setelah UAS dilaksanakan. Jadi kalau UAS di minggu ini ya berarti ujian susulan di minggu depan ya. Kemudian untuk mengikuti ujian susulan, nah mahasiswa ya harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Nah, kemudian ini yang perlu digarisbawahi, ujian susulan diperkenankan bagi mahasiswa dengan alasan yang dapat diterima. Contohnya misalkan sakit ya, misalkan sakit tipes misalkan. Nah, itu kan artinya perlu dirawat di rumah sakit misalkan, atau misalkan amit-amitnya kecelakaan gitu ya. Nah, itu boleh untuk mengikuti ujian susulan. Jadi selama alasannya dapat diterima.
Nah, tadi kan sering dibahas terkait kuis terstruktur ya. Nah, kuis terstruktur itu seperti apa? Nah, ini. Nah, bentuk soalnya pilihan ganda dan soalnya mudah ya dan sederhana. Ini hanya untuk mengukur tingkat pemahaman Dasian ya terkait materi. Kemudian dibuka setiap hari Kamis pukul 00.01 dan ditutup hari Senin. Durasinya kurang lebih 30 menit untuk setiap percobaan ya. Nah, percobaannya bisa dilakukan 3 sampai 5 kali ya dan soalnya diacak. Nah, soalnya itu hanya 3 sampai 7 soal saja ya, tidak banyak. Ya, dan ini minimal harus mendapatkan 80 dari 3 sampai 5 kali percobaan. Kemudian mahasiswa dengan nilai kuis terstruktur ketika nilainya kurang dari 80 maka nanti bisa menyelesaikan di minggu ke-7. Jadi di minggu ke-7 nanti akan ada pembukaan lagi untuk kuis terstrukturnya. Itu sama bisa dilakukan 3 sampai 5 kali percobaan ya. Itu kalau untuk syarat untuk mengikuti UTS dan akan dibuka di minggu ke-15 untuk sesi UAS. Kemudian untuk forum diskusinya nanti di kuliah.itera.ac.id itu ada forum pengumuman ya. Nanti beberapa informasi ya itu akan saya berikan, itu searah dari saya ke mahasiswa. Kemudian juga bisa saya informasikan di Google Classroom ya untuk beberapa pengumuman. Kemudian di kuliah.itera.ac.id itu ada fitur ya namanya diskusi umum ya. Ya, di diskusi umum itu itu adalah forum diskusi tanya jawab secara umum selain materi perkuliahan ya, bisa selain materi perkuliahan atau materi perkuliahan pun juga diperbolehkan. Jadi di sisi lain kalian ingin mengerjakan kuis terstruktur, jadi harus melakukan diskusi umum dulu, baru bisa mengakses kuis terstruktur. Nah, kemudian ada forum diskusi mingguan. Ya, ini forum diskusi tanya jawab di setiap minggunya. Kemudian peraturan kelas. Nah, ini toleransi keterlambatan 15 menit itu ketika nanti di kuliah secara tatap muka ya. Maka tidak diperkenankan untuk masuk kelas. Nah, kemudian pengumpulan tugas harus tepat waktu ya. Kalau terlambat akan ada pengurangan nilai. Kemudian saya sebagai dosen wajib 100% secara daring ataupun luring ya. Nah, apabila saya berhalangan hadir nanti bisa menghubungi saya atau nanti saya menghubungi PJ mata kuliahnya. Kemudian ini untuk saya sebagai dosen ya. Saya akan adil untuk memberikan nilai sesuai dengan bobot penilaian. Kemudian saya sebagai dosen akan memberikan nilai 0 apabila kalian diketahui mencontek atau kerjasama. Oke, sampai sini dulu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Bapak izin bertanya. Oh ya, silakan. Andi. Bapak, ini kan 3 SKS Pak ya. Kira-kira untuk 3 SKS ini ada nggak sih pakai menggunakan aplikasi gitu untuk aljabar elementer linear nih? Ya, memang di sains data itu nanti untuk khusus untuk mata kuliah ini, karena ini adalah teori dasar, jadi secara teoritis ya. Jadi mempelajari matematikanya. Jadi untuk mata kuliah ini sejauh tidak akan ada terkait bahasa pemrograman. Jadi murni pembelajaran ya secara matematik. Jadi nanti tidak ada sangkut pautan dengan penggunaan bahasa pemrograman entah itu Python atau R gitu ya, tidak ada. Ya, jadi lebih ke pemahaman konsep secara matematis dari aljabar linearnya. Bagaimana? Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan? Ya, ini adalah rancangan pembelajaran semester untuk kuliah ALE. Selanjutnya adalah kita masuk kuliah pertama, yaitu terkait matriks dan operasi matriks. Matriks di contoh ini adalah 3 kali 7. Nah, dari bentuk matriks itu bisa awalnya adalah suatu data. Ya, kalau saya sambil suatu data isinya adalah di setiap hari itu ada yang terkait matematika, terkait sejarah, dan terkait bahasa. Nah, mungkin ini data terkait berapa banyak orang yang mempelajari ya di hari ini, misalnya di hari Monday. Oh, ternyata hari ini ada 2 orang yang mempelajari matematika. Ya. Kemudian ada 4 orang yang mempelajari bahasa. Nah, kemudian
Tuesday. Nah, di Tuesday ini ada matematika, ada 3 orang yang mempelajari matematika. Kemudian ada 3 orang yang mempelajari sejarah dan 1 orang yang mempelajari bahasa. Ya, nah ini dalam sains data ya, dalam ini kan bentuknya adalah suatu data ya. Nah, data ini bisa kita rubah ya ke dalam matriks ya. Jadi kalau ke depannya mata kuliah pilihan di sains data, kenapa kok belajar ALI ini penting ya? Karena harusnya kalian bisa dari suatu data, kalau entry-nya adalah suatu angka-angka, itu kan seperti ini. Nah, ini bisa kita rubah ke dalam bentuk matriks. Ya. Nah, bentuk matriksnya kurang lebihnya adalah seperti ini. Ya. Ini adalah berarti entry-nya 2, 3, 2, 4, 1, 4, 2, dan seterusnya. Dan ukurannya adalah 3 kali 7, sesuai dengan datanya. Ya. Misalnya ini adalah data kunjungan dari suatu perpustakaan. Ya, kunjungan ke perpustakaan, ada yang membaca tentang matematika, tentang sejarah, dan tentang bahasa. Ya kan? Ini yang sederhana. Nah, makanya di sini ini adalah bentuk matriks. Oke, kemudian ini definisi matriks secara matematik. Definisinya adalah matriks itu adalah suatu jajaran persegi panjang ya, dari suatu bilangan-bilangan yang entry-nya adalah bilangan-bilangan ya. Nah, kalau kita punya matriks A, ukurannya ada M baris ya. Ukurannya adalah M baris dan N kolom ya. Maka dikatakan matriksnya berukuran M kali N. Nah, kalau tadi yang sebelumnya tadi, ini kan barisnya ada 3, kolomnya 7. Maka di sini data ini ya berarti berukuran 3 kali 7. Karena ada 3 baris dan 7 kolom. Dari sini maka bentuknya secara umum adalah ini. Bentuk matriks dari A-nya adalah ini. Ya, berarti ada A11, A12, sampai A1N. Ini sebagai barisnya. Kemudian nanti dibuat kolomnya ya. Jadi A21 baris ini adalah baris pertama, baris kedua sampai dengan baris ke M. Nah, kemudian kolomnya ya. Kolomnya sampai dengan N. Nah, maka di sini ukurannya adalah M kali N. Nah, ini secara umum. Nah, kalau diringkas itu bisa menjadi seperti ini. AIJ kemudian M kali N ya. AI, I-nya adalah barisnya ya. I-nya adalah baris dan J-nya adalah kolom dengan ukuran M kali N ya. Atau disingkat juga menjadi AIJ ya. Ini secara umum. Dari matriks A disebut entry-nya. Jadi isi dari AIJ-nya ini disebut entry. Nah, contohnya begini. Berarti ini ada elemennya ada 1, 2, 3, 0, min 1, 4. Ya, ini adalah entry-entry yang ada di matriksnya. Nah, AIJ berarti ini ukurannya berapa? 3 baris 2 kolom, Pak. Oh iya, baik. Benar ya. 3 kali 2. Nah, kemudian ada namanya matriks setara. Nah, matriks setara itu apa? Nah, matriks setara adalah misal kalau kita punya matriks A, entry-nya adalah AIJ, dan matriks B, entry-nya adalah BIJ. Oke, ini ada matriks A, B, dan C. Pertanyaannya, apakah matriks A sama dengan matriks C? Untuk A sama dengan C itu beda, Pak. Oke, kenapa? Karena ukuran yang A itu matriksnya ukuran 2 kali 2, sedangkan yang C itu 3 kali 2, Pak. Kok 3 kali 2? 2 kali 3. 2 kali 3, Pak. Ya, benar. Tidak setara ya, karena dari segi ukurannya saja berbeda ya. Dari syarat pertamanya ini adalah ukurannya sama, yaitu M kali N ya. Nah, di sini dari A dan C saja sudah beda. A-nya 2 kali 2, C-nya 2 kali 3. Ukurannya sudah berbeda, maka ini tidak setara atau tidak sama. Nah, ini prosedur perkalian matriks ini ya.
Kalau AB ukurannya R kali M kali R, kemudian R kali N, ya ini maksud R-nya ini adalah inside atau di dalamnya harus sama, di dalamnya harus sama. Kemudian offsetnya adalah hasilnya. Nah, maka misalkan kita punya ABC. Kalau A dikali B, ukuran matriksnya jadi apa? Hasilnya. 3 dikali 7, Pak. Oke, benar. 3 dikali C kali A nggak bisa juga, Pak. Inside-nya nggak sama. C kali A misalnya bisa. Bisa, Pak. Itu Bisa. 7 kali 4. Oh iya, 7 kali. 7 kali 4. Ya. Jadi kalau misalkan A kali C, ya ini tidak bisa. Ya, tapi kalau C dikali A ini bisa ya. Jadi 7 kali 4. Jadi di matriks itu tidak berlaku kebalikannya. Oke, kemudian kenal juga ya kalian terkait transpose. Transpose itu secara definisi kalau kita punya matriks A ukurannya M kali N, ya, maka transpose A adalah A pangkat T, ya, yaitu hasilnya yang dibalik, ya, jadi N kali M, ya, dengan menukarkan baris dan kolomnya. Secara matematis ini, jadi A transpose dari IJ itu menjadi AJI, ya, karena dilakukan pertukaran baris dan kolom. Kemudian ini ada sifat-sifat aritmatika matriks. Ya, jadi nanti bisa sebagai bahan latihan, bisa dicoba-coba, ya, bisa dicari sebuah contoh, ya, kemudian dilakukan beberapa sifat aritmatika, ya, misalkan ini. Nah, ini ada properties of matrix arithmetic, itu ada dari A sampai M. Nah, ini adalah sifat-sifat pada matriks, nanti bisa dicoba-coba, ya, bahwasannya matriks A ditambah B itu akan sama dengan matriks B tambah A, dan seterusnya sampai dengan perkalian dengan skalar, kemudian nanti ada perkalian dengan matriks juga, ya, ini yang BC ABC, ya, perkalian matriks dengan perkalian skalar. Nah, untuk perkalian yang perlu digarisbawahi adalah ini, ya, tadi sempat saya singgung sedikit, ya. Kalau A dan B, A dikali B dan B dikali A, ya, jika A-nya tidak sama dengan 0 atau A-nya tidak sama, maka tidak berlaku komutatif. Nah, seperti yang tadi di depan tadi, ya, nilai A dikali C, ya, ini tidak bisa dikalikan, tapi nilai C dikali A bisa, ya, tadi ukurannya kalau tidak salah 7 kali 3, ya, jadi tidak berlaku komutatif untuk perkalian. Kalau penjumlahan ini berlaku komutatif, tapi kalau perkalian ini tidak berlaku komutatif. Kemudian ada matriks 0. Ya udah, matriks 0 itu ya entry-nya adalah 0. Jadi kalau kita punya matriks 0 ukurannya 3 kali 3, ya udah, berarti entry-nya masih semua entry-nya adalah 0. Ini yang dikatakan matriks 0. Maka ada properties of zero matriksnya. Ini ada A sampai E. Kemudian ada matriks identitas. Nah, matriks identitas itu yang entry diagonalnya adalah 1 dan matriksnya harus bujur sangkar dengan entry 1 pada diagonal utama dan 0 di tempat lainnya. Ini untuk diagonal ukuran 1 kali 1, ini ukuran 2 kali 2, ini ukuran 3 kali 3, ini ukuran 4 kali 4. Kemudian inverse. Nah, ini inverse yang sering kalian pelajari. Definisinya adalah kalau kita punya matriks bujur sangkar, berarti ukuran sama, dan jika matriks B dengan ukuran yang sama, maka berlaku ini. AB sama dengan BA, hasilnya adalah identitas, maka dikatakan dia invertible atau non-singular, atau yang disebut juga B-nya adalah inverse dari A. Nah, kalau tidak ada matriks B-nya, ya, maka dikatakan dia non-invertible atau singular, atau dia tidak punya inverse. Tugasnya ini ada di exercise set 1-3 dan 1-4. Nomornya ini 1 sampai 6 dan 9 sampai 10 untuk exercise set 1-3 dan 1 sampai 8 untuk set 1-4. Dikumpulkan minggu depan. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian untuk kuliah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan selamat mengerjakan tugas. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Bapak. Ya, baik. Sama-sama.